Oke ya, kalau memang bisa kita mulai, saya takutnya lupa lagi. Gini. Ada ilmu baru? Iya, kan kalau TikTok pasti ada pemahaman yang harus saya jelaskan dulu supaya saya, nanti Allah fahamkan lagi gitu loh. Siap. Oke, gini. Siap menerima ilmu baru. Ya. Jadi kan sebenarnya semua solusi hidup itu Allah sudah bilang di surat 65 ayat 2 bahwa barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan memberikan jalan keluar. Kan begitu ya? Betul. Oke. Berarti kan kalau kita renungkan di ayat ini kan goalnya adalah sebenarnya bukan jalan keluarnya gitu loh. Iya. Goalnya itu adalah ketika manusia itu menjadi takwa atau semakin meningkat ketakwaannya, maka Allah memberikan jalan keluar. Kan begitu? Betul. Berarti jalan keluar itu perlu dipikirkan ya? Nggak usah, itu hanya dampak. Nah, jadi efek dari ketakwaan hasilnya adalah jalan keluar. Jalan keluar. Oke, sekarang. Terus kalau gitu yang akan saya kupas adalah bertakwa itu apa kalau begitu? Kan poinnya di sana. Kalau kita bertakwa kan diberikan jalan keluar. Berarti oke, jalan keluar kita buang sesuatu yang sudah itu menjadi suatu poin ketika kita bertakwa. Berarti sekarang adalah dampak, berarti bertakwa itu apa gitu kan. Nah, di dalam surat Al-Baqarah ayat 3 jadi ada 5 poin supaya manusia itu bertakwa. Tapi saya ambil satu poin aja kan. Di Al-Baqarah ayat 2 ini adalah kitab Al-Quran tidak ada keraguan, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Betul. Oke, 1. Nah, ini yang saya mau bahas ini sekarang itu yang poin 1, yaitu beriman kepada yang gaib. Iya. Oke, namanya beriman berarti kan ini adalah pekerjaan hati, bukan pekerjaan logika, kan begitu? Betul. Makanya kalau kita bicara iman adalah sesuatu di luar logika, kan begitu? Nah, beriman kepada yang gaib. Nah, menurut Bu Neti gaib itu apa? Gaib itu sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh mata, tidak bisa dilogikakan. Oke, saya ulang ya. Gaib itu adalah sesuatu yang kita tidak ketahui. Iya. Tidak kita ketahui, betul. Loh kan karena gaib orang kan berbeda-beda. Iya. Kalau saya sudah ke Mekah, Bu Neti belum, berarti menurut saya Ka'bah itu bukan gaib, tapi menurut Bu Neti Ka'bah itu gaib karena belum ke sana, kan gitu ya? Jadi kata kuncinya adalah yang Allah poin di sini adalah salah satu poin takwa adalah 1 beriman kepada yang gaib. Berarti kita harus mengimani, harus meyakini sesuatu yang kita tidak ketahui, kan begitu kan? Betul. Oke, sekarang saya mau nanya, yang namanya solusi hidup, ya, atau rezeki sebelum itu menimpa kita atau sebelum datang kepada kita, itu sesuatu yang gaib atau tidak? Sesuatu yang gaib. Ya, karena kita belum dapat itu kan? Belum. Makanya setiap ujian hidup yang Allah beri, solusi itu adalah sesuatu yang gaib. Nah, pertanyaan saya sekarang, berarti Allah tuh menyuruh kita berpikir solusi atau meyakini bahwa semua masalah itu pasti ada solusinya? Hanya meyakini saja, Pak. Nah, sudah. Meyakini bahwa masalah itu pasti dikasih solusi. Nah, di sini kuncinya. Jadi jangan coba-coba kalau ingin diberikan jalan keluar, berpikir tentang jalan keluar. Iya. Apa yang harus kita poinkan? Pokoknya saya yakin semua permasalahan itu pasti akan ada jalan keluarnya. Makanya di situ adalah poinnya adalah beriman kepada yang gaib. Berarti kita meyakini meskipun kita tidak tahu solusinya, kan begitu kan? Iya. Tapi kita yakin pasti solusi itu pasti akan datang. Iya. Jelas ya, Bu Neti ya? Jelas. Nah, jelas banget. Sekarang pertanyaan saya gini. Oke, kalau misalnya meskipun kita tidak tahu soal, berarti kan posisi kita kan tidak tahu kan, Bu Neti? Tidak tahu. Oke, karena posisi kita tidak tahu, pertanyaan saya, berarti kita perlu petunjuk nggak? Perlu. Nah, berarti kata kunci yang kedua, kenapa kita harus beriman? Pertama, kita tidak tahu. Yang kedua, dengan kita beriman, Allah memberikan yang namanya petunjuk, kan begitu kan? Iya, karena bisa saja kalau nggak ada petunjuk setan membelok-belok. Bukan maksudnya gitu. Artinya tuh gini, ketika Allah nyuruh beriman kepada sesuatu yang tidak tahu, kan kita posisinya tidak tahu tuh. Iya. Maka otomatis kita akan bergantung kepada Allah karena kita butuh petunjuk Allah gitu loh. Oh, itu tuh yang dimaksud. Iya. Makanya Allah nyuruh, pokoknya kamu beriman kepada Allah.
Kenapa? Iya. Karena memang solusi kita nggak ngerti dan kita nggak tahu. Makanya karena kita tidak tahu, otomatis kan kita akan bergantung. Ya Allah, terus bagaimana nih supaya saya tahu? Kan begitu kan? Iya. Maka Allah berikan namanya petunjuk. Makanya Allah buat sistem yang namanya takwa itu supaya manusia itu selalu bergantung kepada Allah. Kalau manusia tahu, ngapain dia bergantung gitu loh. Iya, betul. Kan orang beriman itu adalah benar-benar berserah diri karena ketidaktahuannya, tapi dia yakin bahwa Allah tuh akan memberitahu. Ngerti nggak Bu Neti? Ngerti. Berarti itu diawali dengan tawadu ya Pak Oke? Pokoknya intinya gini, bukan masa itu. Pokoknya intinya adalah kalau Allah sudah menyuruh kita meyakini, meskipun kita tidak tahu, kan begitu kan? Urusannya tinggal percaya atau tidak percaya kan? Iya. Oke, saya mau nanya sekarang gini. Yang namanya ujian itu yang Allah akan kasih, itu sesuatu yang sudah kita tahu atau yang tidak tahu? Tidak tahu. Nah, makanya ngapain Allah uji sesuatu yang sudah tahu kan? Iya. Bukan ujian ya. Nah, makanya Allah akan berikan suatu kejadian yang memang Bu Neti meskipun sepintar apapun, akan Allah buat tidak tahu. Iya. Kenapa harus Allah buat tidak tahu? Supaya sistem takwa berjalan. Bu Neti otomatis yakin, meskipun tidak tahu, yakin pasti Allah memberitahu. Makanya Allah turunkan namanya petunjuk. Iya. Jadi jangan kaget bahwa setiap ujian itu meskipun kita banyak ilmu, tapi pasti tidak akan tahu untuk menyelesaikannya. Iya. Karena rumus ujian itu pasti Allah harus memberi sesuatu yang tidak tahu. Gitu. Kenapa harus kita berpikir menjalaninya? Bukan begitu. Artinya kalau kita tahu, ngapain lagi kita minta petunjuk? Udah tahu ya. Lah kan udah tahu. Iya. Nah, makanya Allah pasti akan memberikan ujian tuh sesuatu yang kita tidak tahu supaya apa? Kita mohon petunjuk kepada Allah. Iya. Nah, sedangkan Allah memberikan petunjuk kalau kita beriman, kalau kita percaya, kan begitu kan? Iya. Kalau Bu Neti percaya kepada Allah masih perlu mikir nggak? Nggak perlu. Nah, itu yang terjadi. Ya selesai berarti kejadian apapun yang menimpa kita, ujian yang menimpa kita, poin yang pertama adalah pasti kita tidak tahu. Yang kedua, karena kita tidak tahu, maka kita wajib memohon petunjuk kepada Allah yang Maha Tahu. Kan gitu kan? Iya. Yang ketiga, petunjuk itu adalah sesuatu yang harus kita jalani. Kan gitu kan? Iya. Jadi suka tidak suka, poin 3 ini harus dilakukan. Kalau memang orang-orang tuh ingin mendapatkan solusi atau jalan keluar di dalam permasalahan hidupnya. Iya. Paham Bu Neti ini ya? Paham. Jadi, intinya jangan ngeyel. Ya kalau ngeyel nggak. Ikutin aja petunjuk Allah. Ya kalau ngeyel nggak akan dapat petunjuk soalnya. Iya betul. Dan ngeyel itu kan bukan bukti ketaatan kepada Allah. Iya. Sedangkan untuk takwa itu kan atau taat itu kan memang harus tidak ngeyel. Iya betul. Nah, apa yang membuat manusia ngeyel kan begitu kan? Iya. Karena dari awal ketika Allah memberikan ujian, alat yang dia pakai itu adalah akal dan logika dia. Iya. Padahal Allah udah bilang, kalau kamu ingin petunjuk, kalau kamu ingin jalan keluar, kamu harus beriman ya, kamu harus yakin kepada Allah ya, kan gitu poinnya sebenarnya. Iya. Kalau kamu beriman, kalau kamu yakin kepada Allah, maka Allah akan memberikan petunjuk. Kenapa harus Allah memberikan petunjuk? Karena Allah tahu manusia itu dalam menyelesaikan ujian pun dia tidak akan tahu apa yang harus dilakukan gitu. Iya, betul Pak Oke. Nah, sekarang pertanyaan saya, kalau orang ngeyel kan nggak mau dikasih tahu kan? Iya. Nah, terus ngapain Allah ngasih? Ya udah sok tahu. Lah kan karena memang petunjuk itu bagi orang-orang yang meyakini, kan gitu kan? Iya. Kalau ngeyel berarti logikanya masih dipakai. Kalau sudah yakin ngapain lagi mikir, ngapain lagi ngeyel, sudah yakin? Iya, betul. Jadi ngeyel itu adalah suatu tindakan yang sebenarnya dia itu sebenarnya tidak percaya kan? Iya. Kalau percaya nggak usah ngeyel lagi, ngapain udah percaya? Tunggu aja. Iya. Jalan keluar dari Allah. Dan memang rumusnya akan begitu, karena tidak ada yang bisa ngasih jalan keluar selain Allah. Betul. Nah, itu surat apa sih yang jalan keluar dari Allah itu? Al-Ankabut ya? Surat Quran, surat apa tuh? 65 ayat 2. 65 ayat 2. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Allah memberikan jalan keluar gitu loh Bunda. Dari arah yang tak diduga. Iya. Paham ya? Jadi, paham. Oke.
Iya. Oh, jelas berarti ini ya. Jelas. Jadi poin utama yang terpenting itu adalah kalau Allah menyuruh sesuatu, nggak usah dipikir lagi. Misalnya contoh, kamu beriman ya kepada sesuatu yang tidak tahu atau kepada yang gaib. Oh, berarti saya harus pakai iman untuk meyakini sesuatu yang tidak tahu. Apa sesuatu yang tidak tahu? Masa depan, solusi hidup, rezeki. Kan itu sesuatu yang tidak tahu semua kan? Iya, betul. Nah, berarti Allah tuh tidak nyuruh kamu untuk berpikir, tapi Allah nyuruh supaya kamu beriman. Kan begitu? Betul. Nah, rumusnya setelah beriman, itu janji Allah akan memberikan petunjuk. Kenapa harus memberikan petunjuk? Ya kalau orang kita memang tidak tahu kok. Namanya pasti kita tidak tahu, kita perlu namanya petunjuk. Jadi sistem hidup itu memang begitu menjalaninya. Nggak usah dibantah lagi dengan lain-lain. Berarti beriman, Allah ngasih petunjuk, kita menjalani petunjuk itu karena petunjuk itu harus dijalani. Maka ketakwaan kita meningkat, baru otomatis jalan keluar. Gitu kan? Betul. Allah ngasih lagi. Gitu. Jadi beriman, Allah kasih petunjuk, kita harus menjalani petunjuk tersebut, ketakwaan meningkat, baru jalan keluar. Jadi ada beberapa proses yang itu tidak bisa loncat-loncat dan memang standarnya harus seperti itu. Gitu. Iya, betul. Jelas? Jelas Pak Oke. Ada pertanyaan. Kalau misalnya step 1 itu sudah terlewati, maka kesananya akan menjadi terbiasa ya? Betul. Dan jadi sudah yang ada masalah lagi. Sekarang pertanyaan saya ke Bu Neti, memang kita bisa melewati step yang lain? Bukan, artinya diganti lagi screen savernya gitu. Masalahnya ganti lagi dengan yang baru. Tapi kan polanya sama seperti itu kan? Lah, masalah itu kan sebenarnya hanya sekedar Bu Neti supaya diberi petunjuk. Iya. Dan inti Allah ngasih masalah itu kan hanya untuk meningkatkan ketakwaan kan? Betul. Berarti goalnya bukan di masalah dong? Bukan, tapi bagaimana supaya bisa membuat orang ini bertakwa. Nah, kalau memang kita sudah tahu itu kan berarti fokus kita tinggal ke sana saja. Kenapa harus gagal fokus kepada masalahnya? Iya. Toh masalah Allah kasih pun kita juga tidak tahu solusinya. Iya. Nah, ya kan? Betul. Jadi ngapain memusingkan sesuatu yang sebenarnya awalnya pun kita dari awal tuh nggak tahu gitu loh. Nggak tahu. Makanya Allah sudah berfirman di surat 10:107 itu kan, Allah yang memberi dan Allah yang mengambilnya. Ya karena memang semua prosesnya sistemnya seperti itu. Tujuan Allah begitu tuh supaya manusia bergantung, ketakwanya meningkat gitu loh. Iya. Nah. Tapi kenapa gini Pak Oke, suka ada orang yang berhasil di situ tapi nanti gagal lagi gitu. Itu kenapa Pak? Ya karena lagi. Betul, karena memang dia nggak melalui proses yang Allah inginkan. Kan Bu Neti percayakan semua masalah hidup, solusinya itu ada dalam sistem Al-Quran kan? Ada, betul. Tapi orang juga Allah akan uji, biasanya Allah kasih dengan kemampuannya. Oke, coba saya izinkan dia untuk menyelesaikan dengan kemampuannya. Kan ada juga yang begitu. Cuman pertanyaan saya, berarti goalnya yang kita mengikuti Al-Quran dengan goalnya yang di luar Al-Quran kan berbeda. Kalau goalnya yang tidak mengikuti Al-Quran adalah targetnya adalah masalah selesai kan begitu kan? Betul. Kalau kita mengikuti Al-Quran targetnya adalah kita bertakwa kan beda itu. Bedanya di permanennya mungkin ya Pak Oke. Kalau lewat mekanisme takwa itu permanen mungkin. Ini biar gampang ya. Takwa itu dunia atau akhirat? Akhirat. Oke. Kalau solusi hidup? Dunia. Ya sudah. Bu Neti mau ngejar yang mana? Mengejar akhirat. Kalau Bu Neti mengejar akhirat, dunia juga dapat. Kalau Bu Neti mengejar dunia, akhirat belum tentu dapat. Belum tentu dapat. Jadi mending yang buy one get two. Buy one get one. Ya pokoknya rugi kalau cuma sekedar ujian itu hanya sekedar orientasinya adalah penyelesaian masalah. Kan rugi, Bu. Betul. Karena memang Allah juga maha tahu dan maha ya sudah, kalau kamu merasa dengan kamu belum bisa ya silakan. Oke, saya izinkan kamu karena ikhtiar maksimal, saya izinkan kamu selesai. Tapi kamu nggak akan dapat ketaatan kepada Allah, malah menjadi semakin sombong. Kan itu yang terjadi. Iya. Nah, jelas seperti itu ya? Jelas sekali Pak. Terima kasih banyak ilmunya nih. Nah, ya udah kalau gitu. Oke, makasih ya Bu ya. Sama-sama. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.